Halo bosku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, murah rezekinya, dan yang paling penting itu jangan lupa untuk selalu bersyukur. Kemarin saya baru jalan-jalan ke Danau Toba, healing-healing bareng Ayang Beb, hehehe. Bukan apa-apa bosku, cuman pengen sedikit pamer aja, hehehe. Ternyata bosku, di balik keindahan Danau Toba ini ada ledakan gunung berapi yang maha dahsyat, yang dipercaya hampir memusnahkan manusia pada saat itu. Okelah bosku, tanpa basa-basi, inilah beberapa sejarah Gunung Kaldera Danau Toba. Danau Toba adalah sebuah keajaiban alam dunia yang sangat menakjubkan dan masuk dalam deretan 10 wisata prioritas. Gunung Toba adalah gunung berapi supervulkan purba yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya bagi yang belum tahu, supervulkan adalah gunung berapi super atau raksasa. Gunung ini diperkirakan meletus terakhir sekitar 74.000 tahun lalu, yang membentuk kaldera berukuran besar yang diisi oleh air, yang saat ini dikenal sebagai Danau Toba. Toba merupakan satu-satunya supervulkan yang ada di Indonesia. Sejarah letusan Gunung Danau Toba, secara keseluruhan, Gunung Toba pernah meletus 4 kali di kuarter, setidaknya 2 di antaranya adalah letusan super. Letusan pertama adalah letusan VEI 6, atau 35 km kubik. Nah bagi yang belum tahu VEI itu adalah daya ledak vulkaniknya. Ini berlangsung sekitar 1,2 juta tahun yang lalu di utara Danau Toba, membentuk kaldera di utara stratovolcano Toba yang menghasilkan tuff Harango Aldasite atau HDT. Nah tuff itu adalah batu-batu vulkanik. Letusan kedua memiliki VEI 8, gelombang 500 sampai 2300 km kubik, terjadi sekitar 840.000 tahun lalu. Letusan ini merupakan letusan super pertama Toba, menghasilkan kaldera di selatan Danau Toba, meliputi daerah Perapat dan Porsea, meninggalkan tuff Toba tertua atau Oldest Toba Tuff. Letusan ketiga adalah VEI 6, 60 km kubik, terjadi 500.000 tahun lalu di tempat yang sama dengan letusan HDT sebelumnya, menghasilkan tuff Toba Tengah atau Middle Toba Tuff. Letusan ini membentuk kaldera di utara Danau Toba, tepatnya di daerah antara Silalahi dengan Harangaol. Letusan keempat 74.000 tahun lalu, memiliki volume minimum 2.800 km kubik, yang menghasilkan kaldera, dan menjadi Danau Toba berukuran 100 kali 30 km dengan Pulau Samosir di tengahnya. Letusan tuff Toba termuda atau Youngest Toba Tuff menyebabkan pengendapan rangkaian ignibrit tebal seluas 30.000 km persegi di Sumatera dan penyebaran abu yang meluas. Ignibrit itu dalam bahasa Yunani artinya hujan api ya guys. Letusan Toba tertua mengeluarkan setidaknya 500 km kubik hingga maksimum 2.300 km kubik setara batuan padat magma riolit. Berdasarkan endapan jatuhan tephra yang tersebar luas di cekungan Laut Samudra Hindia dan Laut China Selatan. Letusannya membentuk kaldera berukuran 55 kali 27 km yang dikenal sebagai kaldera Porsea. Tephra meluas hingga 2.500 km di Laut China Selatan dan 3.100 km di Samudra Hindia. Tephra itu material dari gunung berapi ya guys. Terlepas dari besarnya yang luar biasa, waktu dari letusan besar ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat antara peristiwa ini dan kerusakan iklim global jangka panjang. Letusan tuff Toba termuda, atau Youngest Toba Tuff, YTT, yang terjadi di Sumatera Utara Indonesia 74.000 tahun yang lalu, adalah satu peristiwa vulkanik terbesar yang diketahui di bumi. Letusannya dianggap sebagai peristiwa bencana yang menyebabkan deforestasi, menghancurkan populasi hidup vegetasi, hewan,
Kemacetan manusia dan migrasinya di Afrika ke Asia Tenggara. Letusannya mengeluarkan 2.800 km kubik magma riolit setara batuan padat, 7 kali 1018 kg, di mana setidaknya 800 km kubik abu, 2 kali 1018, diendapkan sebagai selimut abu yang luas di Samudra Hindia dan Asia Selatan, dan menyebarkan material piroklastik halus di benua yang berdekatan di Afrika dan Asia selama 9-14 hari, dan mencakup setidaknya 4 juta kilometer persegi di Asia Tenggara. Diyakini bahwa letusan tersebut telah menciptakan sejumlah besar gas belerang beracun 3,3 kali 1012 kg. Letusan YTT secara signifikan jauh lebih besar dari letusan Tambora 1815, yang merupakan letusan terbesar dalam sejarah manusia yang tercatat. Letusan ini mengeluarkan gelombang 140 km kubik magma dari kaldera berdiameter 6 km dan kedalaman 1,1 km. Material yang dikeluarkan mencapai ketinggian 44 km dan abu yang meluas hingga 1.300 km dari kaldera dan membunuh setidaknya 71.000 orang dan pendinginan global selama 1 tahun. Material piroklastik berbutir halus yang disebabkan oleh YTT, membentuk awan tebal abu vulkanik di atmosfer, dan menyebabkan pendinginan dan hujan asam di seluruh Asia Tenggara dan telah menurunkan suhu global sebesar 3-5 derajat Celcius selama 6-10 tahun. Aliran piroklastik mengubur area seluas 20.000-30.000 km kubik di Sumatera dan kolom letusan naik hingga 50-80 km. Hingga 400 meter tuf Toba termuda tersingkap di dinding kaldera dan di Pulau Samosir tuf tebalnya lebih dari 600 meter. Lapisan abu Toba tersebar luas di Laut China Selatan, Malaysia, Laut Arab, melintasi Samudra Hindia sekitar 4.500 km dari barat kaldera serta di seluruh India dalam 10-15 cm abu. Di salah satu situs di Lembah Lenggong, Malaysia rata-rata tebal abu mencapai 10 meter. Di Teluk Benggala dan Samudra Hindia tebalnya sekitar 10 cm. Sedangkan di cekungan aluvial dapat mencapai 2-5 meter. Abu dari letusan juga mungkin mencapai Asia Tengah dan Timur Tengah. Lapisan abu Toba juga ditemukan di Danau Malawi sejauh gelombang 7.300 km dan Afrika Selatan gelombang 9.000 km, yang meningkatkan jarak penyebaran abu yang diketahui sebelumnya. Dari letusan super ini, hampir 3.000 sampai 4.500 km penyebaran YTT dari Afrika dan Laut China Selatan, menunjukkan perkiraan material yang melebihi estimasi saat ini. Kompleks kaldera diperkirakan masih aktif semenjak letusan besar terbarunya. Keberadaan magma di bawah kerak didukung oleh keberadaan mata air panas di sepanjang rekahan barat, kebangkitan lantai depresi pasca 74.000 tahun, yang membentuk Pulau Samosir. Kubah kebangkitan terbelah menjadi Pulau Samosir dan Blok Uluan oleh sesar Graben yang sejajar dengan sumbu panjang depresi kaldera. Keberadaan gunung api muda Pusuk Buhit, si Piso-Piso di barat dan tanduk benua serta Singgalang di ujung barat laut kaldera mendukung kesimpulan bahwa magmatisme masih berlanjut di bawah Toba. Kerucut komposit Sinabung dan Sibayak sekitar 20 km barat laut dari Toba, tidak dianggap bagian dari sistem Toba. Meskipun studi lain menemukan kekerabatan antara kaldera Toba dan Sinabung dalam komposisi magma berdasarkan penanggalan zirkon. Selain itu, terdapat anomali gravitasi Bouguer negatif besar di atas Pulau Samosir. Para ilmuwan telah mempelajari Gunung Toba dan menemukan gunung berapi tersebut tetap aktif dan berbahaya selama ribuan tahun setelah letusan super. Studi ini ditulis bersama oleh para peneliti dari Universitas Heidelberg, Badan Geologi Indonesia, Dr. Jack Gillespie dari Curtin School of Earth and Planetary Sciences dan The Institute for Geoscience Research, Tiger,
yang merupakan lembaga penelitian ilmu bumi unggulan Curtin. Profesor Danisik mengatakan, tim telah menyelidiki nasib magma yang tertinggal setelah letusan Super Toba 75.000 tahun yang lalu, dengan menggunakan data geokronologis, inferensi statistik, dan pemodelan termal ini, pihaknya menunjukkan bahwa magma terus mengalir keluar di dalam kaldera, atau depresi dalam yang diciptakan oleh letusan magma, selama 5.000 hingga 13.000 tahun setelah letusan super. Itulah sejarah beberapa letusan mahadahsyat Gunung Toba bosku. Menurut para peneliti, Toba masih aktif. Setelah puluhan ribu tahun tertidur, akankah Toba bangun dan mengguncangkan dunia lagi? Jawabannya, wallahu a'lam bis-shawab, dan Allah lebih tahu yang benar, yang sebenarnya. Baiklah bosku, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan kita semua.